Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bond Project. Kali ini saya mau bukan mengajar, kita sharing aja, belajar bareng. Disclaimer-nya, saya tidak lebih pintar dari kalian. Kita belajar sama-sama. Kalau ada yang merasa berbeda dengan pendapat saya, silakan didiskusikan. Mungkin saya juga punya salah tangkap gitu ya. Hari ini kita coba mengulang pelajaran terakhir dari Prof. Marimin. Sebentar, kita di sini. Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Kita mulai yang ini aja ya. Kalau yang sebelumnya kan udah tuh yang bias ya. Oke, dari sini aja ya. Oke, ini ada payoff dan decision tree. Pengambilan keputusan berdasarkan situasi yang kejadian yang tidak jelas. State of nature itu kejadian yang bakal terjadi di masa depan, kita nggak bisa mengendalikan, kita hanya bisa menghitung probabilitasnya. Suara saya jelas nggak? Soalnya di sini hujan deras. Jelas Pak Bono, jelas. Jelas banget Pak Prof. Ya, saya tutup pintu dulu bentar. Oke. Metodenya ada metode gambar, ada metode perhitungan apa nih, tabel ya, grafik. Jadi set of nature ini ada dua probabilitas, di mana probabilitas keduanya itu kalau di total satu ya. Jadi kalau nggak siang, malam, hujan, terang, kondisi naik, kondisi turun. Tapi semua ini yang kita nggak bisa kendalikan, tapi potensial terjadi di masa depan. Ada 5 metode hitung, yaitu maksimak, maksimin, minimak, regret, Hurwitz, sama equal. Maksimak itu kita mencari nilai maksimum dari dua kondisi, lalu kita putuskan adalah nilai maksimumnya. Kalau maksimum ini adalah mencari nilai minimum dari dua kondisi, lalu kita pilih yang maksimumnya. Membingungkan nih, memang bahasanya mirip-mirip. Minimal regret itu seberapa minimal penyesalan. Kalau kita mau ngambil keputusan, kira-kira kalau nyeselnya paling sedikit ruginya, nah itu yang kita pilih. Jadi kita nanti ada perhitungan kerugian paling sedikit lah yang kita pilih gitu. Nah kalau Hurwitz ini sudah pakai nilai probabilitas dari optimisme ya. Itu nilainya sama kayak probabilitas state nature juga. Sedangkan equal likelihood ini nilainya probabilitasnya sama, seimbang. Jadi dihitungnya dalam bentuk 0,5. Nanti kita lihat contohnya. Contohnya ini ada dua kondisi. Ada kondisi apa nih? Kalau good for rain, kompetitif, bahasa Indonesianya apa? Ada dua kondisi good, baik lah, atau kondisi buruk. Terus ada pilihan keputusan, expand,
atau tetap saja maintain status quo, atau dijual. Jadi kalau expand itu dapat untungnya 800 dalam kondisi baik. Tapi dalam kondisi buruk dia hanya dapat 500. Kalau biasa-biasa aja kondisinya nggak diapa-apain, kalau kondisi lagi bagus kita dapat untung 1.300. Tapi kalau lagi kondisi buruk kita rugi 150. Atau langsung dijual. Kalau dijual mau buruk mau jelek kita dapat 320.000. Nah, kalau kita pakai metode maksimal, kita ambil nilai maksimum dari keduanya, misalnya dari expand ya. Expand itu kan ada 800 sama 500. Itu tinggi mana? Paling tinggi 800. Ditulis 800. Lalu status quo ada 1.300 sama 150. Tinggi mana? Tinggi 130, 1.300. Lalu kalau jual 320 sama 320 nilainya sama, jadi ditulis 320. Jadi metode maksimal ini kita ambil yang paling maksimum dari setiap kategorinya ya. Jadi di sini keputusannya adalah tetap pada status quo. Lalu bagaimana dengan solusi maksimin? Maksimin ini diambil yang nilai minimum dari dua kondisi. Di sini kan 500 ya. Kalau di tabel tadi expand itu antara 500 sama 800. Jadi nilai minimumnya adalah 500 kan. Kebalikan dari maksimum tadi ya. Karena ini yang minimumnya ada 500. Lalu status quo yang paling minimum ada minus 150. Kalau jual sekarang karena nilainya sama tetap 320. Jadi maksimum itu diambil nilai maksimum dari nilai minimum ketiga pilihan. Jadi keputusannya adalah expand. Sampai sini ngerti? Lanjut. Suara saya masih aman ya? Aman. Oke. Lanjut. Ini adalah minimal regret, penyesalan paling minimal. Jadi di tiap kondisi kita pilih dulu nilai yang maksimum. Misalnya dari kondisi baik, angka maksimumnya adalah 1.300, 1.300.000 ya. Nah, pada kondisi expand, nilai maksimumnya dikurang nilai sebenarnya. Jadi 1.300 dikurang 800, jadi ada sisa 500. Misalnya kita istilahnya harusnya milihnya yang 1.300, tapi kita putusin ambil yang 800. Jadi kita ruginya di 500 gitu. Bahasa narasinya gitu ya. Kalau kita ambil keputusan yang tepat 1.300 sama 1.300, artinya kita 0, tidak rugi. Lalu misalnya kita ambil keputusan yang jual 320, ternyata kondisi sebenarnya adalah 1.300, jadi kita rugi 980.000. Nah, dari kondisi yang buruk, kita juga ambil yang nilai maksimumnya 500. Misalnya kita expand 500 dengan 500, jadi kita nggak rugi. Lalu kalau kita ambil keputusan status quo, kita udah rugi 150, padahal kita bisa dapat 500 kalau kita expand ya. Jadi kita ruginya 650. Lalu kalau kita pilih jual, kita cuma dapat 320, padahal kondisinya kalau diekspansi kita dapat 500, sehingga kita rugi 180.000. Nah, dari kerugian-kerugian itu dinilai mana yang ruginya paling kecil. Ya, jadi dari perbandingan antara good yang ini, antara yang baik, kondisi bagus sama kondisi jelek, 500 sama 0 yang tertinggi adalah 500. 0 sama 650 adalah 650. 950 sama 180 adalah 980.
Jadi karena ini penyesalan, jadi cari yang ruginya paling dikit. Sehingga putusannya adalah expand. Ini solusi Hurwitz. Tadi kan ini seperti probabilitas optimisme bahwa nanti kemungkinan 30% kondisi baik atau 70% kondisi buruk gitu. Sehingga ini dijumlahkan karena kita nggak tahu mana yang akan terjadi. Jadi kedua potensi itu kita jumlahkan aja berdasarkan probabilitasnya. 800 kali 0,3 sama 5 tambah 500 tambah 0,1. Ini sama seperti kemarin kita ngitung EV ya. Lalu status quo. Nah, dari hitungan-hitungan ini kita ambil nilai yang maksimumnya 590 expand. Nah, kalau equal likelihood ini kondisinya kedua kondisi dibagi probabilitasnya sama besar. Karena kita merasa kayaknya 50-50 deh kejadiannya bakal kondisinya bakal buruk atau bakal bagus gitu. Jadi karena kita probabilitasnya 50-50 jadinya 50-50 ya udah kita jumlahkan aja gitu potensinya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Karena ini kayaknya bakal keluar deh. Karena ini hitungan-hitungan simple yang istilahnya katanya nggak perlu pakai kalkulator. Amin, amin Pak. Ya, lanjut. Mau latihan nggak? Latihan. Latihan. Boleh, Pak. Latihan ya. Sambil Latihan, buka Pak. Excel ya. Yuk. Kak, Oke, kita ada latihan. Mbak Dika Dora. ada dong Pak. Lanjut. Nih ya latihannya. Ntar saya copot bisa nggak? Gimana caranya nih? Saya stop screen dulu ya. Sambil buka Excel. Oke. Tadi udah langsung Excel aja deh. Nah, latihannya gini. Kelihatan ya? Jadi Belum, Pak. Belum kelihatan Pak Bono. belum share screen, maaf. Belum keluar, Pak. Belum keluar, Pak. Siap. Oke, sudah kelihatan kah? Sudah, Pak Bono, sudah. Million Ya. and only, Ya, RP kita 50 latihan. million. Ya, ini kan kejadian. Ada 4 keputusan alternatif. Mau expand, ya, ada expand, itu kondisinya adalah good sama bad. Kalau good itu 900. Kalau bad itu 400. Ya. Maintain status quo. Maintain status quo itu kalau good 1000. Kalau bad itu 50. Ya. Lalu ada kondisi decrease bisnis. Kalau good itu 600, kalau bad itu 300. Lalu kondisi dijual, sold. Kalau dijual sama nilainya, mau jelek mau buruk 350. Lalu bagaimana menghitung maksimal? Maksimal solution, expand ya. Ini memilih antara good sama bad. Mana yang paling maksimum? Adalah 900 ya. Yes. 900. Maksimum.
Di sini kan 900. Ini 1000. Ini 600. Ini 350. 50. Gitu kan? Kalau nilai maksimum ini keputusannya adalah nilai terbesarnya juga maksimum. Jadi keputusannya adalah maintain status quo. Oke. Lalu dengan maksimin, ini ambil minnya. Minnya kan 400. 9.000 sama 50, minimalnya 50, nilai terkecilnya. Lalu 600 sama 300, ini 350. Sehingga di nilai maksimum yang dicari juga nilai maksimum. Gitu ya. Jadi keputusannya tetap expand. Gitu. Lalu minimal regret. Dari kondisi baik ini nilai maksimumnya adalah 1000. Ya. 1000. Lalu kalau expand, kita ambil keputusan expand terhadap 1000, kita tuh rugi 100. Nih. Karena dari 1000 kurang 900 itu 100. Kita ambil dari potensi, kalau kita putuskan untuk ambil expand, ternyata lebih banyak untungnya terhadap kita kalau status quo. Sehingga kita rugi 100. Gitu ya. Lalu kalau kita pilih maintain status quo, ya karena kita milihnya itu kita nggak rugi apa-apa, 0. Lalu kalau kita decrease business size, padahal kita punya potensial 1000, ternyata kita rugi hanya 400. Ya kan? 1000 kurang 600, 400. Lalu kalau dijual 350, 1000 terhadap 350 itu kita rugi 650. Begitu juga kalau kondisi buruk. Kondisi buruk ini adalah yang paling besar, ada 400. 400 terhadap 400, 0. 400 terhadap 50, 350. 400 terhadap 300, 100. 400 terhadap 350, 50. Nah, dari sini dicari maksimumnya. Expand, nilai maksimumnya adalah 100. Status quo, nilai maksimumnya 0 sama 350 adalah 350. Decrease itu 400 sama 100 itu maksimumnya 400. Kalau dijual 600 sama 50 maksimumnya 650. Nah, dari sini kita milih yang kerugiannya paling sedikit, yaitu expand. Ya. Kalau yang 2 tadi kita nyari nilai maksimum, kalau masalah kerugian kita ambil yang minimum. Gitu. Nah, lalu yang Hurwitz. Hurwitz ini karena dia dibilang sini Hurwitz itu alfa 0,3, artinya ada probabilitas di kondisi bagus 30%. Sehingga yang good ini probabilitasnya 30%, yang bad ini probabilitasnya 70%. Karena total harus 1. Jadi rumusnya, yang bagus itu dikali 0,3, yang buruk itu kali 0,7. Ya. Karena tadi alfanya 0,3, sisanya 0,7 kasih kondisi yang satunya. Sehingga masing-masing punya nilai 0,3, 0,7. 0,3, 0,7. 0,3, 0,7. Nah, setelah masukin probabilitas ini, kita cari maksimumnya. Jadi keputusannya adalah expand. Sama dengan equal likelihood, sama seperti Hurwitz, cuman dia equal 0,5 sama 0,5, 50-50. Probabilitasnya separuh-separuh, 1:1 lah. Kemungkinannya kejadian bakal sama. Sehingga kalau kemungkinan kejadiannya sama, kita jumlahkan
Karena kita belum bisa memilih, kita hanya bisa menghitung potensinya, sehingga keuntungannya bisa 650 perbandingan antara kanan dan kiri dengan setengah-setengah dengan nilai yang sama. Sehingga keputusannya adalah expand. Jadi di sini ada 4 keputusan expand, 1 keputusan maintain. Dari sini keputusan finalnya adalah melakukan expand. Kayak gitu. Yang jerimat hanya di sini aja minimal regret nih. Sambil nyoba ya di Excel ya. Pak Bon, mau tanya dong. Ya, Jadi dari beberapa metode tadi itu maksimax, maksimin, minimax regret kan ada yang berbeda tuh seperti maksimax itu ada Iya. maintain status quo. Itu artinya gimana ya? Apakah kita harus menghitung kelima-limanya metode itu atau memang kita memilih salah satunya aja kalau nanti implementasinya seperti itu? ya implementasinya kalau ternyata dari 5 metode ada 4 keputusan yang sama, ya ini lebih baik gitu loh, memudahkan ambil keputusan. Kalau misalnya 3 dan 2 gitu, misalnya ada 3 yang expand atau 2 yang maintain status quo itu gimana Pak? Ya tetap Atau kita ada akan uji pilih yang lanjutan? terbanyak. Kita pilih yang terbanyak, begitu. kecuali nanti ada 2, 1 gitu ya. Nah Ya. ini yang bingung kalau 2, 1 ya mungkin kita cari metode lain yang menunjang, misalnya masuk ke decision tree atau masuk ke AHP atau apa gitu. Siap Pak Bons. Makasih Pak Bons. Oke. Gimana? Lanjut apa masih nyoba dulu ini? Lanjut dulu Pak, kalau saya. Lanjut ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mau buat decision tree nih. Decision tree ini ada 3 simbol. Pertama simbol kotak. Kotak ini mengindikasikan titik keputusan. Artinya keputusan yang diambil oleh pimpinan, oleh kita manusia. Kalau gambarnya bulat, ada indikasi terhadap kondisi alam, state of nature. Kita nggak bisa memutuskan nanti bakal hujan atau bakal panas, kita nggak bisa memutuskan nanti perekonomian bakal naik atau turun, kita nggak bisa memutuskan nanti bakal kejadian seperti apa di masa depan. Tapi kita bisa menghitung probabilitasnya seperti itu. Lalu ada garis yang menghubungkan antara keputusan-keputusan itu. Oke, paham ya? Antara kotak dan lingkaran. Ya, kotak itu keputusan manusia. Lingkaran itu kondisi alam yang nggak bisa diputuskan. Oke. Oke. Contoh ini. Ini keputusan antara utara atau selatan kita bisa putuskan kan. Antara Jepang sama Yunani kita bisa putuskan, Vietnam dengan Thai kita putuskan. Karena di sini tidak ada tentang pilihannya, tidak ada yang tergantung pada kondisi alam. Lebih banyak di keputusan kita aja. Sehingga gampang mutusinnya gitu. Ya. Kalau simbolnya kotak. Ini contohnya. Datanya kalau makan Jepang itu nilainya 4, tapi
kecepatannya 1. Kalau makan di Yunani rasanya 3, kecepatannya 2. Nah, ini nanti diputuskan antara Vietnam dan Thailand mana yang dipilih, antara Jepang atau Yunani mana yang dipilih, sehingga terakhir finalnya adalah antara utara dan selatan. Nah, nilai Jepang adalah nilai Yunani 2, putusannya Yunani. Nilai Vietnam 4, keputusannya adalah Vietnam. 2 sama 4, tinggi 4 maksimum. Jadi keputusan finalnya adalah selatan di Vietnam. Gitu ya. Ini karena hanya pakai ini aja, angka-angka aja. Nah, kalau ini adalah sudah ada state of nature. State of nature ini kondisi alam yang kita tidak bisa atur kondisinya. Jadi di sini dibilang ada trial. Potensinya bisa menang, bisa kalah. Kalau menang itu probabilitasnya 0,6, kalau kalah ya 1 kurang 0,6, ya 0,4, 40%-nya gitu. Nanti setelah jelas berapa keuntungan kerugian kalau kondisi menang dan kalah, baru dibandingkan dengan settle gitu. Not masam 1, jadi lose itu harus 0,4 karena 1 dikurang 0,6 adalah 0,4. Jadi ini kondisi apa tadi? Kondisi masalah hukum ya. Memutuskan kalau bayar pengacara itu bayar 0,5 juta. Tapi bayar pengacara itu potensi menangnya itu 0,6 atau gagal rugi 8 juta. Nah, nilai EV ini adalah 0,6 kali 0 ditambah ini 0,4 kali 8. Sehingga hasilnya adalah minus 3,2. Ya. Lalu karena ada pembayaran pengacara, bayar modal, sehingga sisanya dari 3,2 menjadi ruginya tambah minus 3,7. Nanti kita coba aja latihannya ini, karena tidak ada keterangan prosesnya, nanti dibicara aja. Ini cara membuatnya. Ini contoh ya, kalau ini ada 3 kondisi state of nature. Kondisi alamnya ada 3, medium, low, sama high. Ini antara permintaan ya, ada permintaan rendah, permintaan menengah, ada permintaan yang sangat tinggi. Dengan bobot probabilitasnya adalah 0,1, 0,5, 0,4. Jadi dari keputusan kotak ini ada keputusan A, karena tadi tabelnya kan ada A, B, C, ada kriterianya, ada A, B, C. Pakai langkah A, apa langkah B atau langkah C? Pertama ada langkah A, lalu ada langkah B, langkah C. Nah, setelah itu ada state of nature, yaitu lingkaran ini. Kalau pakai langkah A, berhadapan dengan 3 kondisi. Ketika permintaan besar, itu dapat untungnya 90. Ketika permintaan medium, dapat untungnya 50. Ketika ada permintaan rendah, untungnya hanya 10. Lalu kalau pakai langkah B, sama kondisinya, bobot probabilitasnya, tapi untungnya yang berbeda. Kalau pakai langkah C, dengan probabilitas yang sama, tapi untungnya berbeda.
Sehingga nanti untuk menilai angka yang di depan sini, kita harus menjumlahkan ketiga kondisi ini yang dikalikan dengan probabilitasnya. 0,4 kali 90 ditambah 0,5 tambah 50 ditambah 0,1 kali 10. Lalu totalnya ini adalah nilai probabilitas di A. Lalu untuk yang B, 0,4 kali 200 ditambah 0,5 kali 25 ditambah 0,1 kali minus 120 ditambah. Lalu totalnya adalah nilai dari B, langkah B ada keuntungannya. Lalu yang langkah C juga 0,4 kali 60 tambah 0,5 kali 40, 0,1 tambah kali 20. Ini adalah nilai keuntungan ini. Nanti ketika ambil keputusan adalah nilai maksimumnya. Pakai maksimak. Nilai maksimum dari A, B, C mana yang paling tinggi. Itulah yang jadi keputusan. Seperti ini ya. Jadi nilai A tadi yang saya bilang 0,4 kali 90 ditambah 0,5 kali 50, 0,1 kali 10. Totalnya 62. 62 ini adalah nilai A. Oke. Sehingga kalau semua sudah dihitung ada 62 dari langkah A, B itu 80,5, dengan langkah C itu untungnya 46. Jadi dari tiga ini yang memberi keuntungan paling besar adalah yang B. Ini pengambilan keputusannya di sini, nilai maksimum dari ketiga pilihan. Oke. Nah, ini dalam sebuah keputusan, yang pertama pasti keputusan kotak. Pilih A atau pilih B. Yang ini. Lalu ketemu dengan state of nature. Kondisi alam yang nggak bisa diinikan, ini nanti ada probabilitas di sini. Cirinya state of nature biasanya ada probabilitas. Tapi kalau cirinya keputusan hanya langsung keputusan nilainya. Karena kalau keputusan ini caranya adalah mencari nilai maksimum. Kalau kotak nilai maksimum, kalau lingkaran adalah nilai EV yang tadi, probabilitas tambah probabilitas tadi. Ya, bedanya di situ. Kalau kotak keputusan, kita adalah mengambil maksimumnya antara ini P of 2 sama P of 3. Ini keputusan, ambil nilai maksimumnya. Tapi kalau sudah state of nature, kita jumlahkan probabilitasnya menjadi nilai A. Jadi kalau kotak, gimana tadi? Ambil yang maksimum. Tapi kalau state of nature adalah jumlah probabilitas. Nah, ini adalah contoh. Kita coba sebelah-sebelahan dulu. Bentar, sepertinya rada hang. Udah kelihatan? Udah. Oke. Contoh ya, kita bahas nih. Contoh yang tadi udah dipindahin ke ini biar terang. Ya, Palm Oil Based Futurist Company is considering two alternative. Ya, considering kan itu berarti ada keputusan ya. Keputusan itu gambarnya kotak. Ada dua kemungkinan to alternative to expand
yang dikuningin ini, atau to purchase land. Untuk expand atau purchase land. To construct new facility in the future. Lalu di paragraf kedua, first decision phasing, jadi yang keputusan pertama ini, mau expand atau purchase land ya, di mana terjadi two state of nature are possible. Kalau marketnya tumbuh, bentar, salah, sini ya. Jadi ada state of nature. Kalau state of nature itu gambarnya lingkaran ya. Marketnya bakal tumbuh, grow, dengan probabilitas 0,6 atau not grow 0,4. Ya. Lalu paragraf ketiga sama sebenarnya masih cerita yang tadi. Pada note 1, ini nomor 1 note 1, kalau expand dan purchase land akan mengeluarkan biaya, kalau expand itu 800, lalu kalau purchase land itu kena biaya ongkos 200. Ya, sampai sini menerjemahkannya. Lalu terjadi state of nature di note 2, di expand ini note 2. Market will grow 0,6 or will not grow 0,4. Kalau grow, if market grow, dia dapat bayaran 2.000. Kalau not grow, dia cuma dapat bayaran 225. Ya. Paragraf berikutnya, jika keputusannya adalah purchase land, to state of nature akan terjadi di note 3. Jadi ada state of nature lagi, bukan keputusan ya, kondisi alam. To state of nature, their probabilities identik terhadap note 2, sama persis. Jadi ada grow sama not grow. Dengan probabilitas yang sama, 0,6 sama 0,4. Tadi sampai mana? Identik. Kalau marketnya grow, lalu ambil keputusan di note 4 kalau marketnya grow. Ya. Ini kan tadi di purchase land, market grow, akan ambil keputusan another decision. Decision itu 4, bukan state of nature. Ya, kotak maksudnya, bukan maksudnya kotak. Lalu mau expanded akan keluar biaya 800 atau dijual hanya dapat bayaran 450. Gitu ya. Terus decision situation bisa terjadi jika market tumbuh dulu. Ya, market grow dulu. Kalau marketnya tumbuh pada 3, nanti ada note 5 nih. If market grow occur dari Oke. If no market grow artinya tidak ada yang tumbuh ya. No market grow, ada keputusan note 5. Di mana note 5 itu adalah membuat gudang dengan biaya 600 atau dijual hanya dapat untung 210. Oke. Jika keputusan di 4 itu expand, terjadi lagi to state of nature nomor 6. Ya.
Kalau dia expand, terjadi lagi state of nature. Kalau dia grow, kuncinya adalah kalau grow is higher, berarti grow itu lebih tinggi daripada not grow. Sehingga probabilitasnya itu, karena sini tidak ada angkanya, sehingga kita harus bikin antara grow dan not grow, probabilitas harus lebih tinggi grow. Ya, bisa aja kalau nggak ada keterangan higher atau lower, kita pakai equal likelihood aja 0,5 sama 0,5. Tapi karena ada keterangan is higher dan no growth is lower, artinya kita bedakan bisa aja 0,6 sama 0,4 ya. Tapi di sini dipilih 0,7 sama 0,3. Bebas saja karena dia state-nya cuma higher dan lower. Lalu keduanya akan menghasilkan 3.000 dan 700. Nah, dari sini company bid warehouse, jika perusahaan memutuskan untuk membuat gudang di note 5, terjadi lagi state of nature di nomor 5 ini. Jadi note 7. Kalau grow itu 0,30 probabilitasnya. Kalau not grow itu 0,7 dengan keuntungan 1.000. Nah, jadi kalau ada soal gini kita gambar dulu sama segala keterangan yang jadi belum dihitung. Kalau gambarnya dari depan, nanti ngitungnya dari belakang. Oke, bagaimana ngitungnya? Tadi gini, kalau kotak nanti keputusan itu yang diambil adalah nilai maksimum antara dua pilihan. Tapi kalau state of nature, ini adalah penjumlahan dua probabilitas antara yang atas sama yang bawah. Lalu dijumlahkan yang sudah dikalikan dengan probabilitasnya. Contoh kita mulai dari yang note 7 ya. Note 7 ini kan ada grow 0,3 dengan keuntungan 2.300 atau 0,7 dengan keuntungan 1.000. Sehingga nilai FV-nya adalah, potensinya adalah masing-masing probabilitas dikali keuntungannya ditambahkan aja kedua potensi ini sehingga didapatlah angka 390. 390 ini kita pindahkan ke posisi depan. Karena warehouse itu ada biaya proyek bikin modal 600 sehingga keuntungan 390 ini dikurangi 600 sehingga ongkosnya keuntungannya tinggal 790. Ya. Nah, dari sini kita putuskan nih, kan ketemu keputusan antara bikin gudang atau dijual. Kalau bikin gudang ada keuntungan 790, kalau dijual untungnya hanya 210. Sehingga di sini keputusan adalah nilai maksimum antara 210 atau 790. Nilai maksimum adalah 790. Sehingga 790 ini adalah nilai di depan sini. Gitu ya. Sehingga nilai keputusan ini adalah maksimum ambil di pembuatan gudang dengan nilai 790. Lalu kita hitung lagi yang dari note 6. Sama note 6 ini, probabilitasnya adalah grow itu 0,7 kali 3.000, ditambah probabilitas yang bawah 0,3 kali 700, sehingga didapat 2.310. Nah, karena ekspansi ini ada ongkosnya 800, sehingga keuntungannya adalah 2.310 dikurangi 800, jadi 1.510. Ini adalah nilai ekspansi keuntungan. Lalu karena ini ada keputusan nomor 4, keputusan tadi kalau kotak adalah mencari nilai maksimum ya. Kalau lingkaran adalah menggabungkan nilai probabilitas. Jadi mana yang diambil? Pasti yang untungnya besar 1510 dibanding dengan 450. Jadi diambil 1510. 1510 ini adalah nilai dari ada di jika grow ya. Nah, ketika terjadi nilai ini sudah didapatkan karena ini adalah lingkaran state of nature, jadi hitungannya kembali ke FI. Dua kondisi ini dijumlahkan karena kita belum bisa memutuskan.
Probabilitasnya adalah 0,6 dikali 510 ditambah 0,4 dikali 790 sehingga dapat nilainya 1222. Nah, ini adalah nilai dari state of nature. Ini kita pindah ke depan. Karena ada ongkos purchase land 200 sehingga kita kurangi ongkosnya dulu sehingga keuntungannya 1022. Oke. Lalu kalau ini udah kan tinggal ngitung yang expand. Expand ini karena tidak ada ini lagi, hanya ada state of nature, jadi ini probabilitas. Kayak tadi lagi kita hitung sebagai FV. 0,6 dikali 2000 ditambah 0,4 kali 225 jadi 1290. Karena di sini ada ongkos expand ada 500 sehingga keuntungannya hanya tinggal 490. Nah, pada keputusan terakhir, milih antara expand atau purchase, kita cari nilai maksimum dari keduanya. Mana yang paling tinggi keuntungannya, apa 90 atau 1022. Sehingga keputusannya adalah, oh salah ini, harusnya 10 itu ya. Harusnya 1022 nih. Ini angkanya salah. Oke, jadi keputusannya adalah purchase land ya. 1022. Gitu, ada yang nanya? Halo, halo. Jelas. Jelas, Halo. aman. Ya, mengikuti, masih mengikuti. Kita mengikuti ya. Nanti kita Oke, ya. nonton rekaman lagi lebih jelas lagi. Ya, ini intinya ada dua intinya. Kotak dan lingkaran. Kalau kotak itu keputusannya menggunakan nilai maksimum antara dua putusan. Kalau lingkaran itu adalah probabilitas yang digabungkan karena kita nggak bisa memutuskan dulu mana. Ya, hanya dua itu aja. Tapi kita yang sulit adalah menerjemahkan soalnya. Oke. Lalu soal yang nomor 2, yang lain kita coba soal lainnya. Ya ini. Ini yang bahasa Indonesia. Oke. Seorang retailer memutuskan apakah akan membangun fasilitas kecil atau besar. Nanti ada keputusan ya, kotak. Yaitu fasilitas kecil atau besar. Prediksi. Nah, prediksi ini kan probabilitas. Permintaan itu adalah rendah atau tinggi dengan peluang masing-masing 0,6, 0,4. Kalau ada probabilitas 0,6, 0,4 itu artinya state of nature. Jadi gambarnya lingkaran. Karena di sini tidak bilang probabilitasnya ada di kecil saja atau di besar aja, tapi dia bilang mungkin keduanya gitu. Jadi kecil ada probabilitas, besar ada probabilitas. Lalu di situ dibangun fasilitas kecil dan permintaan tinggi. Nah, berarti ada rendah dan tinggi. Prediksi permintaannya adalah rendah dan tinggi ya, dengan peluang masing-masing 0,6, 0,4. Sampai sini ya. Jika dibangun fasilitas kecil dan permintaan tinggi, jika dibangun fasilitas kecil dan permintaan tinggi, di sini posisinya tidak memilih untuk ekspansi, maka keuntungannya 2.300. Jadi di sini terjadi lagi keputusan tidak memilih, artinya ada keputusan di 4 ya, kecil, tinggi, tidak ekspansi. Gitu kan? 233. Atau dengan ekspansi keuntungannya 280. Dengan ekspansi 280. Jika dibangun fasilitas kecil dengan permintaan rendah, kecil, rendah, ya, maka tidak ada alasan untuk ekspansi, ya, sehingga dia nilainya hanya 200. Jika dibangun fasilitas besar, yang bawah, dengan terbukti permintaan rendah, besar, rendah, pilihannya tidak melakukan apa-apa, dengan keuntungan mencapai tidak melakukan apa-apa. Berarti ada ambil keputusan ya.
maka pilihannya tidak melakukan apa-apa. Jadi dia diam dengan keuntungan 40, atau stimulasi permintaan dengan promosi lokal. Promosi lokal, dengan promosi itu ada lagi state of nature nih, ada peluang 0,6, 0,4 ini ada state of nature. Dengan peluang berhasilnya adalah 0,6. Jika gagal, keuntungan adalah 20. Kalau tadi 0,6 berarti gagal itu probabilitasnya 1 dikurang 0,6, jadi 0,4 kalau gagalnya. Jika Pak berhasil, Bono, keuntungannya ya state of nature itu sebenarnya maksudnya note itu ya, chance event itu ya. ya note itu semua keputusan ini 1, 2 ini adalah note, tapi note ini lebih ke arah state of nature, kondisi yang kita tidak bisa tentukan, karena berhasil atau gagal itu kan probabilitas gitu. Tapi berarti kalau misalnya masalah kalau dia ada skala gitu ya, bukan keputusan berarti ditandai dengan note bulat gitu. Tapi kalau keputusan ditandai dengan petak gitu ya. Iya, tadi kan keputusannya mau tidak melakukan apa-apa atau promosi gitu kan, membangun fasilitas kecil atau besar, melakukan ekspansi atau tidak gitu. Tapi kalau kondisi peluang berhasil atau enggak itu kan belum terjadi atau di masa depan. Kondisi tinggi dan rendah itu juga belum tahu gitu. Oke, thank you. Ya, jadi setelah kita berhasil menggambarnya dan mengisi angka-angkanya, kita mulai hitung dari belakang. Kita mulai hitung dari yang 6. Karena ini step of nature, jadi rumusnya kayak tadi adalah EV probabilitas 0,4 dikali 20 ditambah 0,6 kali 220. Jadi nilai promosi adalah 150. Lalu 5 adalah keputusan. Mana yang maksimum antara 140 dengan 40? Yaitu 140 ya. 140. Oke. Lalu ke daerah 4 ya. Apa ke 3 dulu? Oke, ke 3 dulu berarti, yang bawah dulu ya. Karena ini state of nature, jadi 0,4 dikali 800 kondisi tinggi, lalu 0,6 kali 140 tadi kondisi rendah ya. Jadi nilainya 404 adalah nilai dari fasilitas besar. Lalu menghitung untuk fasilitas kecil. Karena yang nomor 4 ini adalah keputusan, langsung aja keputusan yang mana yang keuntungan paling besar, 280. yaitu melakukan ekspansi 280 ya. Lalu 280 adalah nilai dari kondisi tinggi. Nah, karena ini state of nature nomor 2, jadi hitung lagi probabilitas 0,4 sama 280, 0,6 kali 200, 232. Jadi 232 adalah nilai dari fasilitas kecil. Nah, keputusan finalnya adalah memilih mana yang paling besar keuntungannya, yaitu fasilitas besar. Mudah bukan? Bukan. Bukan. Mudah. Bukan. Menentukannya itu yang susah. Ya, memang tantangannya menerjemahkan soal ini harus baca 2 kali ya, 3 kali bahkan. Narik panah aja udah. Artinya mentok-mentok gambar-gambar aja lah Pak ya. Arah panah, arah bawah, atas, kotak, lingkaran gitu aja lah ya. Ya, pokoknya kalau gambarnya salah tetap aja dihitung gitu. Nggak apa-apa, yang penting paling ada ada isinya. nilai lah ya. Iya. Seperti itu sih. Ya, Pak Bono ya. sampai sini. Dalam menjelaskannya kok enteng sekali, tapi kalau kami yang buat kok mikirnya itu lama banget. Kalau coba di ringkasan sekali lagi Pak Bono, kalau lingkaran itu state of nature, kalau kotak keputusan yang kita buat sendiri. Oke. Ya. Intinya itu kalau kita setelah kita baca berkali-kali, oh ini kayaknya keputusan yang bisa diambil manusia, kotak ya. Kalau ini alam nih kayaknya, oh
bunder lingkaran gitu aja ya. Ya, biasanya cirinya ada probabilitas tadi 0,6, 0,4, 0,7, 0,3 itu state of nature. Oh baik. Oh penciri lainnya Ciri di kalau ada soal ya. probabilitas. Oke, Ciri oke, di oke. soalnya kalau state of nature itu ada probabilitas. Oh iya. Siap. Cuman Oke. menarik garisnya ini yang bingung. Ini tadi kalau harus dibaca per kata per kalimat, jadi caranya mungkin ya di stabiloin dulu nih. Kalau ada keputusan kita garis bawah dulu, lalu kalau ada prediksi, ada peluang, probabilitas kita garis-garisin dulu. Kalau ini state of nature, kasih kode gitu. Nanti sebelum gambar sudah selesai soalnya kita coret-coret, baru kita mulai gambar. Artinya besok kita itu ngegambar ya Pak Bono ya? Kemungkinan Kalau ada sih soal seperti ini artinya ngegambar ya? Harus bawa penggaris, bawa pensil, iya. bawa pena ya? Ya bisa aja nggak perlu pakai penggaris, pakai tangan aja. Langsung. Kalau Cuman memang saya potensi salahnya banyak bawa tip X. bawa tip X, siap. Pak Ivan di kampus ya Pak ya? Di depan PKSPL ya? Iya Pak, setia di sini saya Pak. Kalau gitu saya di dekat Bapak nih sekarang. Iya, saya ada di sini dari tadi pagi. Oh, Nunggu jadwalnya Pak Bono. luar Oke, biasa. mau gantian Pak Ipan ya? Jangan Pak. Pak Bon, Khusus kira-kira Pak Bono, AHP khusus Pak keluar Bono. AHP keluar nggak besok Pak Bon? Kira-kira Enggak, Yang keluar apa aja Pak Bon? karena AP panjang, kemungkinan sih enggak. Jadi kemungkinan nih ya Bayes, Bayes, apa? CPI, MPE, ini nih Maximin, MPE, CPI, Bayes, terus? Maximak, tadi regret. Waduh, Tadi- belum lagi tuh. Saya belum belajar. Tadi kan udah dibahas. Oh, saya masuk terlambat. Aduh, diwawancarin Pak Agus ngisi PBM segala macam. Saya ulang lah nanti Iya. habis maghrib saya ini video call. Nanti dengan lihat Pak Bono rekaman gitu. aja. Oh iya, ada rekaman siap. Ada rekaman. Oke. Kemungkinan itu kalau ngeliat dari clue-nya kemarin, hitungannya kan cuman berapa kemarin? 3 tambah 3 ya. Sehingga potensinya ya seperti ini. Kalau AHP seandainya keluar pun hanya kemungkinan gambar matriknya sama menghitung jumlah pertanyaan ya. Tidak sampai keputusan. Atau mungkin potensinya lebih banyak dari PR-PR di bukunya, tugas-tugas soal-soal. Kira-kira yang mana? Nah, ngukur matrik sama jumlah pertanyaan itu rumusnya apa kemarin ya? Saya kok lupa ya. Saya nyontek tugasnya Teh Ica aja kemarin itu waktu bikin tugas. Rumusnya kita lihat dulu PPT-nya. PPT-nya yang mana ya? Ini bukan. Ini ya. Nah, ini rumusnya. Kelihatan nggak? kelihatan Pak. Kelihatan. Ini rumusnya. Jadi ini adalah atasannya. Yang ini satu nih atasnya, 5 kali 5 nih bawahannya. Kalau di dalam gambar kotak ya 1, ini tujuan, Ya, kelihatan sih. bawahannya Nah, 5. oh, ada di slide semua ya, Pak ya? Ada. Lalu jumlah sel ya 1 kali 5 kali 5, 25. Jumlah pertanyaan 1, 5 kali 5 dikurang 5 dibagi 2. Seperti ini. Jadi potensinya sih seperti ini. Oke, nggak ada lagi? Oke Pak Bos, terima kasih Pak. Aman ya, berarti sudah paham minimal ya. Ada teorinya nggak ya? Minimal tahu. Kira-kira ada soal teori gitu nggak Pak Tinggal Bos?
Gimana nggak dengar? Ada soal Putus-putus pertanyaan suaranya. teorinya nggak? Ada pertanyaan teori gitu nggak Pak Bun kira-kira? Ya kemungkinan sih ngelihat dari PR-PR yang tugas di buku ya. Tapi nggak tahu kalau dicampur juga. Mungkin mempelajari PR-PR kemarin ya. Yang teori-teorinya itu. Khawatir Oke, juga siap, karena Pak kita Bun. nggak punya contoh ya. Oke ya, Pak Bon, kalau besok kan buka, tolong ingatkan ya. kalau Ini sudah tidak ini ada